normal breathing, the airways of the lungs are fully open, as in this cross-section of an airway. For a person with asthma, the airway smooth muscle that circles the airway may become thicker than normal. During an asthmatic attack, in response to an asthma trigger, such as an allergen or irritant, the airway smooth muscle may contract, leading to airway narrowing and breathing difficulties. During bronchial thermoplasty, a small flexible tube is advanced into the airway through a standard flexible bronchoscope placed through the mouth or nose. No incision is required. The Alair device has an expandable wire basket at the tip, and when it is expanded, the four arms of the basket come in contact with and fit snugly against the airway wall. The expanded basket will then deliver controlled radio frequency energy for about 10 seconds to heat the airway smooth muscle. About 1/3 of the targeted lung areas are treated during a single session. A total of 3 procedures are currently needed for complete treatment. Once the treatment session is completed, the device and the bronchoscope are removed. The controlled heat delivered during bronchial thermoplasty is designed to reduce the amount of airway smooth muscle in the airway wall. By reducing the amount of airway smooth muscle, the procedure may reduce the ability of the airway walls to contract and narrow in response to irritation, infection, or inflammation. Video tersebut merupakan animasi edukatif yang menjelaskan secara visual dan ilmiah bagaimana serangan asma dapat terjadi di dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana asma akibat kerja dapat terjadi. Asma merupakan penyakit gangguan aliran nafas dan hiperaktivitas bronkus, sedangkan asma akibat kerja merupakan penyakit asma yang terjadi di suatu keadaan akibat lingkungan kerja tersebut. Lebih dari 300 bahan kimia alami dan sintetis yang terlibat dalam proses penyebab asma kerja sering dibagi antara agen berat molekul tinggi atau BMT dan berat molekul rendah atau BMR. Etiologi atau penyebab asma akibat kerja biasanya diakibatkan oleh paparan alergen di lingkungan kerja. Alergen tersebut dapat berasal dari debu, serbuk kayu, asap rokok, bahan kimia, dan udara dingin. Faktor risiko asma akibat kerja meliputi yang pertama, paparan terhadap bahan iritan atau alergen di tempat kerja seperti flower dust, latex, dan bahan kimia lainnya. Yang kedua, riwayat atopi atau riwayat alergen sebelumnya. Yang ketiga, faktor genetik yang mempengaruhi kepekaan saluran nafas. Dan yang terakhir itu lama paparan dan konsentrasi zat yang terhirup. Gejala asma akibat kerja itu meliputi yang pertama, batuk, yang kedua, sesak napas, yang ketiga, dada terasa berat, yang terakhir itu nafasnya berbunyi. Dampaknya terhadap pekerjaan itu yang pertama, pekerja merasa tidak nyaman atau merasa terganggu saat bekerja karena gejala dari asma ini. Yang kedua, penurunan produktivitas karena gangguan pernapasan. Yang ketiga, ketidakhadiran kerja atau absensi karena keluhan asma. Yang keempat, pengalihan atau kehilangan pekerjaan bila kondisi tidak membaik atau terjadi reaksi berat. Yang terakhir, membutuhkan adaptasi di tempat kerja atau penggantian posisi kerja. Berikut adalah beberapa contoh pekerjaan berisiko terkena asma akibat kerja, seperti tukang kayu, tukang bangunan, dokter gigi, fotografer, kimiawan, joki, pedagang, toko roti, koki, dan banyak pekerjaan lainnya. Selanjutnya yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit asma bagi pekerja. Pencegahan asma terbagi menjadi 3, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, yang dimana ketiga pencegahan tersebut dapat menurunkan insidensi dan tingkat keparahan asma bagi pekerja. Pencegahan primer merupakan bentuk pencegahan yang ideal, di mana tindakan yang dilakukan adalah menghindari pajanan bahan-bahan yang dapat memicu asma pada pekerja. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah surveillance medis pada pekerja yang mengalami gangguan penyakit asma, yang dimana dia itu menggunakan perangkat kuesioner. Selanjutnya yaitu pencegahan tersier untuk yang ketiga. Pencegahan tersier meliputi tata laksana medis asma bagi pekerja untuk meminimalisirkan dampak dari penyakit serta pemberian kompensasi bagi pekerja yang mengalami asma.
Selanjutnya yaitu teknik pengendalian asma. Yang pertama, melakukan terapi farmakologis seperti menggunakan inhaler kortikosteroid sebagai controller. Yang kedua, latihan pernapasan slow deep breathing untuk mengurangi gejala. Yang ketiga, pemantauan fungsi paru seperti spirometri secara berkala. Yang keempat, edukasi menggunakan inhaler yang benar. Yang kelima, perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok atau tidak boleh merokok dan hindari paparan polusi serta olahraga ringan yang rutin dan asupan gizi yang seimbang. Asma juga diakui sebagai bagian dari salah satu penyakit akibat kerja, khususnya yang disebabkan oleh bahan kimia dan debu industri, serta diatur dalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, Permenaker Trans Tahun 2007 tentang Penyakit Akibat Hubungan Kerja, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, Kependirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2005, serta Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2020.